Ya, itu yang menjadi pertanyaan besar kita semua, mengapa kemudian setelah beberapa bulan sejak kematian dari Dr. Aulia Risma pada Agustus lalu dan baru kini ditetapkan ada 3 tersangka yang informasi yang kami dapatkan hingga saat ini masih bekerja aktif di Universitas Diponegoro. Mengapa hingga saat ini ketiga tersangka tak ditahan oleh polisi dan bagaimana nanti upaya hukum dari kuasa hukum pihak keluarga, nanti kami akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir bersama kami di studio ada Pak Ahyar Salbi, pakar hukum pidana UI, sekaligus ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia pada tahun 2016 hingga 2022. Betul ya? Selamat malam, Pak Ahyar. Malam, Maria. Ini pasti paham betul soal bagaimana kemudian dunia pendidikan kedokteran, nanti kita juga akan bahas mengenai hal ini, Pak Ahyar ya. Mudah-mudahan. Siap, dan juga sudah hadir pula bersama kami ada Dr. Nithiasmono Trinugroho. Ini Dr. Yasmo selaku dokter spesialis bedah konsultan vaskuler dan endovaskuler, mantan PPDS 2010-2015. Betul, ya selamat malam. Selamat malam Dr. Yasmo, terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan juga telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, ini ada Dr. Nazar selaku dokter senior. Selamat malam Dr. Nazar. Baik, kami pun nanti juga turut menanti hingga saat ini bergabungnya kuasa hukum dari korban Pak Michael Ahmad untuk bisa bergabung bersama kami. Selamat malam Dr. Nazar. Panelis. Ya, kami juga perlu informasikan untuk pemirsa bahwa kami sudah turut mengundang ini pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Jawa Tengah, termasuk juga dari pihak kampus Universitas Diponegoro, namun hingga saat ini belum mendapatkan respon. Kami harapkan nanti kedua belah pihak dapat kemudian bergabung bersama dengan diskusi kami kali ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian pemirsa, kita coba ingin lihat terlebih dahulu sebenarnya bagaimanakah ketiga tersangka ini sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian baru-baru ini, di mana ketiga merupakan kaprodi, kemudian juga ada senior dari korban dan juga staf admin. Dr. Nazar, bagaimana Anda melihat kasus ini kemudian bergulir, ada 3 tersangka yang merupakan kaprodi dari korban sendiri, Dr. Nazar? Iya, sejujurnya saya sebagai perkirakan saya akan memihak kepada sejawat saya. Tetapi dalam hal ini, Oke, baik, kami akan memperbarui komunikasi kami bersama dengan Dr. karena Nazar. insus Nampaknya mengalami gangguan komunikasi bersama dengan Dr. Nazar. Nanti kami lanjutkan kembali dokter, kami perbaiki terlebih dahulu. Langsung saya ingin bertanya kepada Pak Ahyar. Pak Ahyar, akhirnya setelah Agustus kemarin, kita tahu bersama baru akhir Desember ini, kemudian ketiga tersangka diumumkan oleh pihak kepolisian. Dan yang mengejutkan adalah salah satunya merupakan kaprodi Dr. Ahyar. Apakah ini merupakan suatu hal yang mengejutkan juga untuk Anda? Iya, sangat mengejutkan ya. Seorang ketua program studi kok diduga ini kan baru dugaan melakukan tindak pidana yang seperti ini. Itu seharusnya kan seorang pendidik kan ya. Inilah pertanyaannya buat kita. Kenapa sih gonjang-ganjing tindak pidana terjadi di Republik ini? Kalaulah sekiranya pendidiknya seperti itu, bagaimana anak didik? Kan Maria ada yang mengatakan peribahasa kita, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kalau ini terjadi, katakanlah nih almarhumah ini tidak meninggal, suatu saat dia jadi ketua prodi juga, mungkin dia lebih lagi sadis tindakannya terhadap PPDS yang berikutnya. Inilah yang terjadi kalau kita lihat juga, katakan ketika mahasiswa baru datang, ada perpeloncoan tanda kutip, itu susah dihilangkan. Diam-diam mereka karena tradisi yang berjalan terus-menerus. Perkiraan saya hal ini tidak akan terjadi begitu saja. Kalau tidak, patut kita menduga bahwa hal ini udah turun-temurun terjadi peristiwa ini. Turun-temurun? Harus patut diduga, karena itu ada proses, nggak mungkin mulai dari 3 orang ini saja terjadi ini. Agak kecil kemungkinan, patut diduga sebelum itu juga ada. Tinggal masalahnya tidak terungkap, atau tidak sampai ada korban yang meninggal dunia. Karena mereka berada di bawah dilema ya, di bawah itu. Mereka sebagai PPDS, itu di apa aja disuruh oleh mereka, mereka akan kerjakan karena dia ingin mengambil spesialis. Kalau tidak tunduk, tentu kan mereka akan terancam tidak. Dia takut dalam masalah itu. Jadi dia tahan saja. Nah ini bagaimana lagi, dia ditahankan sampai ada kondisi dia meninggal sedemikian rupa, kita menyedihkan. Ada catatan-catatan kecil yang ditinggalkan yang sangat menyayat hati. Nah ini
lagi tahan fisiknya dia, akhirnya dia psikisnya juga nggak tahan, akhirnya dia yang bersangkutan almarhumah ini mengambil jalan untuk menyelesaikan akhir hidupnya. Nah ini kan sangat sangat ironis ya. Ini adalah kalau bicara dalam pidana nih kausalitasnya. Malah saya nggak tahu pasal berapa yang akan diterapkan oleh pihak kepolisian nanti. Ada nggak korelasi meninggalnya PPDS ini dengan tindakan orang-orang yang di dalam prodi ini tadi? Coba kita lihat kausalitasnya. Kenapa dia mau mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya? Kalau itu yang terjadi, bukan mustahil juga. Kalau penegak hukum agak progresif sedikit, bisa juga persoalan meninggalnya seseorang ini bisa juga dicoba untuk diminta pertanggungjawaban kepada dia. Pasal Karena yang disangkakan pasal pemerasan, kemudian juga pasal penipuan, yaitu pasal 368, dan juga pasal 378 ya? Iya, penggelapan juga yang informasi saya peroleh seperti itu ya. Nanti kita mudah-mudahan dari Polda ada. Pasal apa saja? Ini saya ingin memperluas sedikit. Ini ada kan korban ini kan meninggal ya. Walaupun bukan karena itu, ada psikis. Apakah ini kita bisa coba pakai 351 ayat berapa atau 353 penganiayaan? Apakah saat sekarang ini penganiayaan itu arahnya adalah ke fisik? Bisa nggak penganiayaan secara psikis? Nah inilah boleh tidak diinterpretasikan oleh penegak hukum. Saya menghimbau Polda coba kita lihat. Jangan hanya dari segi keuangan, nyawanya ini dulu ini kenapa? Ada nggak korelasi, kausalitas? Berhinsal ajaran sebab akibat, dia sampai mengakhiri hidup karena apa? Tekanan, siapa yang menekan? Beda kalau dengan penganiayaan itu memang fisik selama ini yang dianut. Dia luka, segala macam itu ya, nggak bisa bekerja, cacat seumur hidup, ada. Tapi tekanan ini kan secara psikis ya? Ini psikis, bisa nggak? Bagaimana kita berhukum yang progresif? Kita nggak ingin lagi hal ini terjadi di kemudian hari. Mencoreng perguruan tinggi kan. Saya selaku akademisi juga sangat miris, sehingga jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Oleh karena itu hukum harus tegak. Kalau kita berbicara tadi kenapa sekian bulan itu masih relatif cepat. Kalau kita bandingkan katakan dengan kasus di dalam kasusnya Harun Masiku gitu kan, berapa tahun kan masih, jadi ini masih cepat juga. Pengumpulan barang bukti kan kemudian kemudian akhirnya bisa ditetapkan 3 tersangka ini. Tapi yang menarik adalah 2 di antara yang merupakan dokter. Saya coba ingin bertanya kepada Dr. Nazar, sudah bergabung kembali bersama kami, Dr. Nazar? Sudah bisa jelas dengan suaranya jelas? Ya, sudah jelas Dr. Nazar, terima kasih. Dokter, 3 tersangka sudah diungkap oleh pihak kepolisian hingga saat ini, di mana ketiganya masih aktif dan 2 di antara yang merupakan dokter. Respon Anda, Dr. Nazar? Ya, kalau tadi melihat kepada apa yang disampaikan oleh Dr. Pak Akhyar ya, itu memang secara umum akan melihat seperti itu, Maria, bahwa bagaimana wahana pendidikan. Tetapi persoalannya adalah, izinkan saya menjelaskan. Bagi kami, baik yang sangat berdekatan dengan yang bersangkutan maupun sebagai anggota korps dokter, inilah sebenarnya ya, apakah hal ini terjadi benar karena adanya tekanan sejak dia menjadi PPDS, ataukah ini suatu sebab lain? Itulah pentingnya pengadilan di pengadilan itu. Itulah pentingnya fakta-fakta di pengadilan yang akan mengungkapkan sebenarnya almarhumah ini yang juga sejawat saya benar-benar mengakhiri hidupnya atau karena kasus lain. Saya meyakini karena ada 4 pilar penegak hukum kan, pengurus umum, pengacara yang akan mengumpulkan hak-hak dari kedua belah pihak ini, pihak anestesi Undip, kemudian hakim yang berdasarkan data-data fakta di keyakinan para
anggota mahkamah akan mengambil keputusan. Saya kembali ke begini, Maria. Nah, ini apa yang terungkap di pengadilan, dan kami percaya bahwa pengusutannya dan penuntutannya itu tentu sudah mengumpulkan semua sekurang-kurangnya 2 alat bukti dan seterusnya. Dengan demikian, apa yang ditenggarai oleh pertama tadi itu bisa menjadi jawaban terhadap bagaimana suasana di pendidikan, terutama khususnya pendidikan PPDS, supaya trust masyarakat, kepercayaan publik bisa kembali sekurang-kurangnya terungkap secara nyata apa sesungguhnya yang terjadi. Sehingga sampai sekarang ini kan yang terjadi adalah, kami mengakui, Maria, yang terjadi adalah ini adalah hasil dari atau dampak dari terjadinya pembulian yang berkepanjangan dari tahun ke tahun seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama tadi. Sangkaan itu atau asumsi itu kami tidak menampik. Mungkin saja terjadi dengan gradasi yang bertingkat-tingkat, dari mulai yang paling sederhana, tapi tetap saja itu dianggap suatu pembulian oleh masyarakat luas. Bisa saja terjadi. Kami tidak menampik itu. Tetapi persoalannya sedikit lagi, Maria. Tapi persoalannya adalah asumsi itu bisa saja benar, namanya tetapi yang kami harapkan adalah fakta di pengadilan, kemudian dengan azas kita praduga tidak bersalah, ini akan menjadi, tapi sekaligus menghadirkan kepada publik apakah yang terjadi selama ini selaras dengan asumsi tersebut. Karena saya berargumen sesuai dengan telah-telahan kami selama ini, toh sekarang sudah ada 3 tersangka, Maria. Satu diantaranya kepala Polri, ketua Prodi, yang kami sangat harapkan baik di lingkungan medik maupun tidak presumtif, tidak cepat-cepat mengambil dengan sudah adanya tersangka ini, itu otomatis ternyata memang terjadi hal-hal yang diasumsikan. Saya mohon supaya equal before the law. Tolong, ini dulu permintaan kami dari organisasi begitu. Organisasi punya kewajiban. Semua sejawat juga punya kewajiban. Tidak hanya membela, tapi ini sebuah cacat kalau ini tidak jadikan. Asumsi bisa dieret kemana-mana. Itu yang paling penting buat kami, Maria. Oke, Dr. Nazar. Awal sampai sini. Nampaknya juga ini selaras juga dengan statement dari Universitas Diponegoro yang meyakini dan juga berkomitmen bahwa ketiga tersangka ini tidak bersalah. Tadi sampaikan apakah ini kemudian hanya asumsi. Sudah bergabung juga bersama kami ada Pak Michelle Ahmad, kuasa hukum dari keluarga Dr. Aulia. Kami nanti minta responnya apakah ini hanya asumsi atau berdasarkan dengan bukti dan juga fakta, Pak Michelle. Usai jeda, sesaat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.